Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat dan segar untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Bersama saya mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 dan 25 demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apakah pernah punya pengalaman atau melihat seseorang yang bermain pasir di pantai? Dengan sengaja membentuk gundukan pasir yang menyerupai sesuatu seperti yang diingini, apakah rumah, binatang, atau yang lainnya. Setelah selesai hanya hitungan detik, datanglah air meratakannya. Tidak sulit untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus dalam bagian yang kita baca pagi ini. Pengajaran yang ia sampaikan mengakhiri khotbahnya di bukit. Tuhan Yesus mengandaikan hidup manusia di dunia ibarat seorang yang sedang membangun rumah. Pada umumnya ada dua dasar yang dipakai manusia untuk membangun, yaitu pasir dan batu. Jika orang membangun di atas dasar pasir, adalah orang yang membangun di atas dasar yang rapuh. Hujan dan banjir akan seketika merubuhkannya dan sangat hebatlah kerusakannya. Sedangkan orang yang membangun di atas dasar batu, Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang yang bijaksana, sebab hujan dan badai tak akan merubuhkan bangunan itu, sebab dibangun di atas dasar yang kokoh dan kuat. Siapakah sebenarnya yang membangun di atas dasar pasir atau batu? Yang membangun rumahnya di atas dasar pasir adalah mereka yang mendengarkan firman, tetapi tidak melakukannya. Jika tidak ada hujan dan badai, sepintas akan terlihat seperti bangunan kokoh. Tapi akan terbukti jika ada masalah datang, karena dasarnya tidak seberapa kuat, hancurlah bangunan imannya. Pada bagian sebelumnya ia menjelaskan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian yang berbuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Dari ayat ini jelas bahwa meskipun kita mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan beragama Kristen sejak dari kecil, tetapi tidak menghidupi ajaran-ajarannya dan percaya dalam hati kepadanya, sama dengan orang bodoh yang membangun rumah di atas dasar pasir yang rapuh. Jika masalah hidup datang walau kecil seperti hujan, apalagi besar seperti badai, pasti akan hancur. Dan orang yang membangun di atas dasar batu yang kokoh adalah mereka yang mendasarkan hidupnya di atas pengajaran-pengajaran Kristus. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang bijaksana. Ketika badai datang melanda, ia akan tetap kokoh berdiri sebab dasarnya adalah batu karang yang teguh. Saudara sekalian, hidup kita di dunia ini singkat. Marilah membangun rumah rohani kita dengan tekad. Tidak boleh ada fondasi lain apapun selain Yesus Kristus. Hanya Dialah batu karang yang teguh. Ikutlah Dia melalui ketaatan kita pada perkataan-perkataannya. Marilah kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Bahwa sesungguhnya kami hidup sedang membangun rumah rohani kami. Tuhan mengenal kami. Tuhan mengetahui isi hati kami. Dan seberapa kami mengenal Engkau. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami semakin menghidupi pengajaran-pengajaran-Mu.
Sehingga ketika datang badai, ketika datang persoalan-persoalan hidup, kami tetap tegak berdiri berpegang kepadamu. Sehingga setiap hal yang datang kepada kami akan dapat lewati dengan baik. Sebab Engkau dasar yang teguh, tempat kami berpaut, tempat berlabuh iman kami. Sehingga Engkau sendirilah yang akan menguatkan kami melewati setiap persoalan-persoalan hidup kami. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menghidupi firman-Mu dan memegang teguh dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga kami tahu bahwa iman yang kami labuhkan di hadapan Tuhan atas dasar batu karang yang teguh, itulah sumber kekuatan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Tuntunlah kami semua di sepanjang hari ini ya Tuhan, dan berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Dalam segala pergumulan hidup kami tetap memegang teguh perkataan-perkataan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.